Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ibu Tri Sulistiawati dari SMA Islam Teratai Putih Global sebagai pengajar Bahasa Indonesia kelas 10, 11, hingga 12. Selamat jumpa dengan anak-anak kelas 10. Ibu senang bertemu dengan kalian dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan SMA Islam Teratai Putih Global. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas teks yaitu dengan judul atau dengan topik teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Teks laporan hasil observasi juga disebut dengan teks klasifikasi karena berisi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis objek berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi berbeda dengan teks deskripsi. Teks laporan hasil observasi menjelaskan ciri, bentuk, atau sifat umum suatu objek berdasarkan fakta yang ada. Setelah kita membahas tentang pengertian, kita pun melangkah kepada tujuan atau tujuan teks observasi, yaitu 1. Mengatasi suatu permasalahan. 2. Menemukan metode atau teknik terbaru. 3. Mengambil keputusan yang efektif. 4. Melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan. Dan yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Berikutnya adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah objektif. Laporan disusun berdasarkan keadaan objek tunggal, nyata yang diamati secara langsung. Yang kedua, faktual, di mana laporan disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Sedangkan yang ketiga, sistematik. Teks laporan hasil observasi disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antara kelas subkelas yang terdapat di dalamnya. Ciri yang berikutnya adalah ciri bahasa yang digunakan. Menggunakan frasa, nomina, atau mendeskripsikan objek. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif alami seperti bertengger, merayap, bertelur, memangsa, dan sebagainya. Yang berikutnya, menggunakan kata kerja relasional yang menjelaskan objek. Merupakan, yaitu, termasuk, dan lain-lainnya. Yang berikutnya atau yang keempat, menggunakan kata hubung yang menyatakan tambah, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihan. Sedangkan yang kelima, menggunakan kalimat utama diikuti rincian objek. Yang berikutnya menggunakan kata ilmiah untuk menjelaskan secara teknis seperti degeneratif, detox, mutualisme, dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah struktur atau struktur dari
teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum yang mengandung keterangan umum mengenai objek yang telah diamati seperti nama Latin, kelas, asal-usul, atau informasi tambahan mengenai objek yang telah diamati. Yang kedua, penjelasan atau deskripsi yang mengandung rincian tentang objek yang telah diamati. Deskripsi bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, manfaat, nutrisi, dan sebagainya dari objek yang telah diamati. Yang ketiga, kesimpulan yang mengandung tentang ringkasan umum objek yang dilaporkan. Berikutnya adalah jenis teks laporan hasil observasi. Laporan observasi formal. Yang pertama adalah laporan observasi formal. Teks hasil observasi yang formal memiliki kaidah format dalam menyusun laporan seperti memiliki kop, bahasa baku, dan struktur yang lebih rinci. Pada umumnya, teks ini digunakan pada acara resmi seperti laporan berita atau hasil eksperimen dan lain-lainnya. Sedangkan yang kedua adalah laporan observasi non-formal. Sedangkan teks hasil laporan observasi yang non-formal ditulis dengan struktur yang lebih sederhana dan ditujukan agar memberi informasi menarik minat baca orang lain. Yang berikutnya adalah langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disusun dengan menggunakan beberapa kaidah atau aturan agar informasi dari hasil observasi dapat mudah dipahami. Langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi yaitu 1. Membuat judul laporan sesuai dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan. 2. Membuat kerangka teks berdasarkan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. 3. Teks yang telah dibuat diawali dengan pernyataan umum pada paragraf pertama dan melanjutkan ke bagian isi. Paragraf selanjutnya menjelaskan secara detail tentang hasil observasi yang telah dilakukan. Paragraf terakhir berupa simpulan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Langkah yang keempat, meneliti kembali kalimat atau penulisan kata pada laporan yang sudah ditulis dan kesalahan diperbaiki.